Menikmati pemandangan indah Sae, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sae masuk dalam wilayah Desa Embonatana. Masya Allah, pemandangannya sangat indah guys, seperti ini ya. Disinilah rencananya akan dibangun PLTA. Sudah lama sebenarnya guys, tetapi beberapa masyarakat atau sebagian masyarakat Seko menolak sehingga belum dibangun hingga kini. Jadi video ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya ya. Kalau mau nonton lewat YouTube, ada ya guys, cari saja Embun Pangadongan. Jadi mereka inilah teman petualangan kita kali ini. Oh iya, pada video saya sebelumnya ada yang sempat bertanya seperti ini, bagaimana mengangkut bahan-bahan bangunan ke Seko, sementara kalau dilihat bangunan rumah yang ada di Seko itu bagus-bagus, tetapi jalannya rusak. Jadi bahan bangunannya biasanya diangkut menggunakan mobil, kadang juga menggunakan ojek. Harga semen di Seko sebesar Rp250.000 per sak. Sebenarnya ada mobil yang bisa tembus sampai ke Seko, tetapi mobil-mobil khusus guys, biasanya menggunakan mobil truk, tetapi itu pun harus berhari-hari dalam perjalanan ya guys, dan butuh perjuangan. Tukang ojek biasanya ada yang mengangkut semen, atap seng, bahkan besi. Ongkos ojeknya sama seperti ojek manusia, mulai dari Rp600.000 ke atas, kadang juga dihitung per kilogram. Setelah sejenak menikmati pemandangan yang indah, kita kemudian melanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke Dusun Ambalong. Rencananya kita akan beristirahat di Dusun Ambalong guys. Jadi kita masih terus melanjutkan perjalanan menelusuri jalan yang seperti ini sambil menikmati pemandangan yang luar biasa indahnya. Jadi ada beberapa alasan masyarakat Seko untuk menolak PLTA. Yang pertama, karena lokasi tersebut merupakan lahan pertanian warga yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Ini menurut penjelasan dari beberapa orang. Kemudian yang kedua, mereka itu curiga jangan-jangan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga masyarakat di beberapa tempat harus direlokasi. Ini hanya berita simpang siur yang saya dengarkan pada saat kami berkunjung ke Seko guys. Seperti itu ya, untuk kebenaran atau tidaknya saya tidak bisa memastikan. Saya hanya mendengarkan dari beberapa masyarakat yang ada di sana. Namun saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut tentang ini karena saya takut salah-salah bicara nantinya, seperti itu ya guys. Nah, di jalur inilah kita bisa sampai ke Seko Barat guys, katanya di Mamuju ya. Saya juga kurang tahu karena saya belum pernah melintas ke arah sana. Menurut warga di Longa, katanya kalau kita start dari Longa menuju ke Sulawesi Barat itu hanya butuh waktu sekitar 4 jam berjalan kaki. Namun jalannya masih jelek sehingga belum bisa dilalui dengan kendaraan. Oh iya, pada postingan saya sebelumnya ada juga yang berkomentar seperti ini, kenapa warga masyarakat Seko masih bertahan di sana? Lalu ada juga yang berkomentar seperti ini, itu jalan menuju ke pertambangan. Jadi saya jelaskan ya guys, bahwa Seko ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kenapa masyarakatnya masih bertahan di sini sementara akses jalannya kurang memadai? Karena mereka punya kehidupan di sini. Warga masyarakat Seko itu banyak guys, sekitar 14.000 jiwa. Di Seko ini tanahnya subur. Bayangkan saja pada saat musim kakao tiba, mereka bisa menghasilkan hingga 3 ton kakao per kepala keluarga. Ini saya dengar langsung dari orang yang memiliki kebun guys, bukan saya mengada-ngada ya, ini benar-benar nyata, bukan fata morgana apalagi terajana. Karena ini bukan lagu India guys, ini adalah perjalanan kita menuju ke pelosok-pelosok negeri ini. Jadi buat kalian yang ada di kota dan berpikir bahwa semua jalan di Indonesia ini sudah diaspal, itu pikiran kalian salah guys, kalian keliru. Jalan seperti ini bukan hanya ada di Sulawesi Selatan, tetapi masih banyak di seluruh Indonesia. Jadi kurang-kurangilah mengeluh jika aspal kalian hanya berlubang-lubang sedikit, karena jalan-jalan di pedesaan masih seperti ini guys. Nah, dari sini Kampung Ambalong sudah mulai terlihat di sana guys, tetapi kita masih perlu menempuh perjalanan yang jauh untuk sampai ke sana, melewati lembah, hutan-hutan, bebatuan, sampai lumpur. Nah, lumpurnya seperti ini ya guys, tapi ini belum seberapa ya, kalau saya bilang belum seberapa, karena jalan yang akan kita lalui nanti lebih parah dari ini. Di sebelah kanan dan juga sebelah kiri kita ini adalah kebun warga guys, jadi pagarnya seperti itu ya. Untuk menghasilkan beras, masyarakat menanam padi di sawah dan juga di ladang. Tapi kalau untuk daerah Seko Tengah, ladangnya lebih luas dibanding dengan sawah. Jadi seperti inilah jalanan yang kita lalui ketika kita menuju ke Seko Tengah. Apalagi perjalanan kita ini lumayan jauh ke Longa guys, tapi masih ada beberapa desa yang lebih jauh lagi, yaitu di daerah Sekolemo. Kalau dibandingkan dengan daerah Sekolemo, Longa ini belum ada apa-apanya guys. Longa itu
itu masih tergolong dekat. Nah, seperti inilah ladang warga guys. Jadi sebelum ditanami harus dibersihkan dulu. Biasanya dibakar dulu seperti ini, atau rumputnya disemprot. Setelah itu dibersihkan, kemudian ditanami dengan padi. Bukan padinya yang ditanam guys, tetapi gabah langsung ya yang ditanam langsung ke sini. Kalau di sawah itu biasanya baru padinya yang ditanam, tetapi sekarang biasanya ada juga orang yang langsung menanam gabahnya. Jadi bibitnya yang langsung ditanam ya. Nah, dari sini sudah mulai terlihat rumah-rumah warga yang jauh di sana. Terasa dekat dalam penglihatan tetapi jauh pada saat kita jalani. Mungkin bisa juga disebut jauh di mata dekat di hati, atau jauh di mata rindu di hati. Kalau kita melihat itu sepertinya sudah dekat, tetapi pada saat kita jalani kita masih muter-muter guys. Jadi masih lumayan jauh ya. Dari sini pemandangannya terlihat sangat indah dengan penampakan rumah warga yang bersusun-susun seperti itu guys, yang membuat suasana ini menjadi semakin terlihat indah karena lokasinya memang berada di pegunungan. Dan sekarang kita kembali memasuki sebuah jembatan kayu seperti ini. Nah, di Seko itu jembatannya hampir semua seperti ini ya guys, terbuat dari kayu, kemudian ada atapnya. Jadi pada saat masyarakat melakukan perjalanan dan di tengah jalan ternyata hujan, mereka tidak membawa jas hujan, mereka bisa bernaung di bawah jembatan. Mereka kadang nginap di jembatan itu ya guys. Tapi itu dulu, karena dulu untuk sampai ke kota masyarakat biasanya jalan kaki guys, biasa juga menggunakan kuda. Mereka biasanya nginap hingga berhari-hari dalam perjalanan. Kalau dibandingkan dengan jalan yang dulu, jalan yang sekarang ini sudah lumayan bagus guys. Pada tahun 2019 jalan dari Mabusa sampai ke Palandoan itu semuanya jelek guys, tidak ada yang bagus. Tapi sekarang jalannya sudah diaspal sampai ke Palandoan. Jadi buat kalian yang mengatakan bahwa tidak ada perhatian pemerintah ke Seko, itu keliru ya. Karena dulu jalan-jalan tersebut berlumpur dan sangat sulit untuk dilalui, apalagi di jalur Mabusa. Jadi kalau saya bilang jangan menjadi orang yang ingkar, jangan menjadi orang yang tak pandai bersyukur dan berterima kasih. Kita bisa melalui jalan yang beraspal sampai ke Palandoan karena perhatian pemerintah guys, bukan aspalnya muncul begitu saja. Jika sampai sekarang pengerjaannya belum rampung, mungkin karena pemerintah masih menunggu anggaran di tahun selanjutnya. Seperti itu ya guys. Jadi kita jangan begitu mudahnya menghujat pemerintah. Nah, akhirnya setelah beberapa saat kita melakukan perjalanan, akhirnya sekarang tibalah kita di Dusun Ambalong. Tapi makin kesini perjalanannya makin menegangkan. Coba saja kalian perhatikan ya, di depan kita ini semuanya lumpur, kita bingung mau lewat mana guys. Jadi seperti inilah perjuangan kami untuk sampai ke Longa dan meminang gadis Seko. Kita sekarang melakukan perjalanan seperti ini dalam rangka meminang gadis Seko guys. Bayangkan ya perjuangan yang kita lalui menaklukkan lumpur-lumpur seperti ini, mendaki gunung, lewati lembah, menaklukkan lumpur-lumpur, tapi tak ada kata menyerah. Kita tetap berjuang untuk sampai pada tujuan. Jadi ketika kita memiliki suatu tujuan, jangan berhenti di tengah jalan guys. Fokuslah pada tujuan kita dan pastikan kita akan sampai pada tujuan tersebut. Meski kita dihadang oleh lumpur-lumpur seperti ini, tapi jangan sampai menyerah, apalagi putus asa. Masya Allah, lumpurnya makin kesini makin ke situ guys, kita bingung mau lewat mana. Terus lumpurnya dalam-dalam lagi seperti ini ya guys. Dalam hati terukir doa, menanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam ku menatap langit. Jadi seperti inilah perjuangan untuk sampai ke Dusun Ambalong.
Kita akan beristirahat di sini sambil menunggu teman-teman kita yang lain yang masih dari belakang ya tiba di sini. Ternyata ada mobil di sini guys. Ini dia mobil yang sampai ke Seko. Nah, seperti ini mobilnya ya guys. Tapi untuk sampai ke sini itu butuh perjuangan. Mereka bisa berhari-hari dalam perjalanan. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap langkah adalah ujian, tetaplah tegak, jangan berputus asa. Cinta yang tulus kan terbalas, dengan izinnya kita akan bersatu. Sabar dalam penantian, senantiasa.